Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan Allah. Pada waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, kita akan coba kembali menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa waktu yang lampau kita sudah melaksanakan, menghadiri, memperingati hari raya Idul Fitri. Dan insya Allah tidak beberapa lama lagi kita akan berhadapan menemui hari raya Idul Adha, dua hari raya kebanggaan umat Islam yang kita rayakan bersama-sama. Tapi kadang kita lupa bahwa kedua hari raya tersebut memiliki persamaan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berbicara tentang Idul Fitri, maka tidak terlepas dari rangkaian yang kita jalani selama bulan Ramadan dengan dalil atau ayat yang mewajibkan kita berpuasa. Di ujung ayat Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Allah berharap menyampaikan kepada kita, dengan melaksanakan rangkaian Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka berbicara tentang Idul Adha, kita melihat surat Al-Hajj. Di situ Allah menyampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa nanti kalau kita ikut berkorban, sesembelihan kita serahkan, tidak daging itu, tidak juga darahnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita itulah yang akan dinilai oleh Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ternyata di dua hari raya besar itu ada pesan takwa yang harus kita laksanakan. Ada orientasi hidup kita sebagai seorang muslim, bahwa kita mesti menjadi pribadi yang bertakwa. Jika kita baca Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di awal disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa tidak hudan lil muhsinin? Kenapa tidak hudan lil muslimin? Kenapa tidak hudan lil mu'minin? Walaupun nanti ada, tapi Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa yang paling mulia itu adalah pribadi yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin
muslimat rahimakumullah. Tentu semua kita berharap dan ingin termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Tapi tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa memastikan kalau kita adalah pribadi yang takwa. Namun kalau kita baca Al-Quran, kita pedomani, kita bisa melihat beberapa syarah atau keterangan dari para ulama kita, indikator-indikator, ciri-ciri pribadi yang bertakwa itu bisa kita kenali dari Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu firman Allah di surat Ali Imran bisa kita jadikan pegangan ataupun pedoman. Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa ila akhir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa bisa dilihat, bisa dinilai seseorang itu bisa masuk kepada orang bertakwa jika poin pertama mereka berinfak dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Hal ini ditambahkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dan Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa sebenarnya sempit dan lapang ini maknanya adalah fi kulli halin. Artinya di setiap waktu dan setiap keadaan. Ada kalanya bahagia, sedih, luka, gembira. Intinya dalam keadaan apapun, seorang yang bertakwa dia sanggup untuk berinfak, memberikan sebagian dari harta yang ia miliki. Itu yang pertama. Poin yang kedua, al-kazimin al-ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya ketika dibikin kesal, dibikin oleh orang lain, membuat sakit hati, ingin marah, pantas untuk marah, tapi dia tahan kemarahannya. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, al-'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia yang lain. Orang yang bertakwa sebelum orang meminta maaf, dia sudah sanggup memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Kemudian poin berikutnya, indikator orang bertakwa itu, pengarang tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa ujung ayat wallahu yuhibbul muhsinin ini termasuk pada ciri orang yang bertakwa, orang yang ihsan, orang yang bisa berbuat baik, sanggup berbuat baik kepada orang lain. Tidak hanya sekedar menahan amarah, tidak hanya sekedar memberikan maaf, tapi dia bisa berbuat baik kepada orang yang sudah membuat dia marah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang termasuk indikator kepada yang bertakwa adalah apabila ia berbuat kesalahan fahisyah, keji, atau ia menzalimi dirinya sendiri, maka dia beristighfar, dia minta ampun, segera ingat kepada Allah. Dia tahu bahwa siapa yang akan mengampunkan dosa jika bukan Allah. Maka dia langsung ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga orang bertakwa ini terlindung ia dari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin nantinya akan jadi besar. Kesalahan yang sudah ia lakukan, dia berazam, berjanji tidak akan diulangi kembali. Inilah indikator-indikator orang yang bertakwa, yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kita sebagai hamba di dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, atau dengan kata lain, Ali, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dengan kalimat yang sangat singkat tapi padat, beliau menyampaikan
at-taqwa hiya, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Sebenar-benar ia membayangkan, ia menyadari bahwa ia harus menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Al-qana'atu bil qalil atau ridha bil qalil. Orang takwa itu ridha, rela, menerima, bersyukur atas apa yang ia terima dari Allah. Wal amalu bitanzil. Amal bitanzil maksudnya melakukan, mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah, baik itu Al-Quran maupun hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-isti'dadu liyaumil akhir. Orang bertakwa yakin bahwa nanti ada hari akhir, ada hari pembalasan. Oleh karena itu ia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Isti'dadu liyaumil akhir itu sangat luas cakupannya, sehingga yakinlah kalau pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini dilaksanakan, kita lakukan, sungguh orang ini akan menjadi orang yang sangat baik dan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah. Aku qouli hadza, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا